Oke, kita lanjutkan ya. Oke, di sini eh, perlu adanya komunikasi untuk meminimalisir kesalahpahaman antara pola perilaku yang berbeda ketika pertikaian di dalam komunikasi dengan orang yang antara satu budaya dengan budaya lain. Nah, ini manfaat mempelajari bahasa nih, mempelajari, sorry. Oke, saya masih membahas tentang peranan bahasa ya. Peranan bahasa dalam komunikasi antar budaya. Nah, jadi saya ingin memberikan contoh teman-teman, kenapa peranan bahasa ini sangat penting di dalam komunikasi antar budaya, supaya tidak meminimalisir pertikaian atau pertentangan yang terjadi di antara dua individu. Oke, peranan bahasa di sini juga merupakan alat yang sangat penting dalam komunikasi. Contohnya nih, orang pesisir memiliki pola hidup keras. Kecap kali berbicara dengan kencang, lantang, keras, sehingga dapat membuat orang salah mengartikan. Dikiranya orang tersebut sedang marah-marah, padahal sebenarnya tidak. Sehingga dengan keberadaan bahasa di sinilah sangat diperlukan. Oke, dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa kebangsaan, maka kesalahpahaman akan menurun dan perlahan menghilang. Karena bahasa sendiri yang dapat memilah mana marah, mana kata-kata yang senang, mana kata-kata yang kasar, yang sedih, dan juga merupakan bahasa adalah simbolik dari rasa. Oke ya, jadi peranan bahasa di sini adalah untuk meminimalisir, kemudian membuat kesalahpahaman semakin menghilang ya teman-teman, karena perbedaan budaya itu tadi yang tadi saya jelaskan sebelumnya mengenai perbedaan antara komunikasi antar budaya dan komunikasi lintas budaya, bahwa gaya komunikasi di dalam kita melakukan komunikasi antar budaya yang berbeda, peran bahasa tentunya sangat penting. Yang tadi dijelaskan bahwa bahasa di sini adalah untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada di antara komunikasi dua budaya yang berbeda. Jangankan kita berbicara dengan orang barat ya teman-teman, mungkin berbicara dengan orang asing agak terlalu sulit untuk kita karena kita harus paham dulu bahasa asing. Tetapi budaya yang kita miliki dengan berbagai macam budaya yang eh, berbagai macam bahasa yang kita punya, bahasa daerah yang kita punya di Indonesia, itu pun akan membuat kesalahpahaman tinggi jika kita tidak menggunakan bahasa komunikasi yang baik. Misalnya orang Papua, orang Timur di Indonesia, di bagian timur, orang Papua mereka rata-rata berbicara juga keras ya teman-teman, dari cara berbicara, kemudian bukan berarti keras di sini adalah mereka memiliki adat atau yang istiadat yang keras, tetapi memiliki pola atau komunikasi yang memang cenderung menggebu-gebu misalnya. Uh, itu berbeda dengan tipe pola individu bagian barat atau bagian Jawa dan sekitarnya memiliki kecenderungan untuk menggunakan bahasa yang lembut atau lebih pelan dibandingkan dengan orang timur. Seperti itu ya. Jadi di sini peranan bahasa tentunya sangat penting sekali di dalam komunikasi antar budaya. Oke, saya lanjutkan mengenai pembahasan lainnya, yaitu tentang manfaat mempelajari komunikasi antar budaya. Apa saja sih manfaat yang kita pelajarin? Kenapa sih kita berbicara aja kita harus tahu manfaatnya? Karena uh, berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya itu susah-susah gampang loh teman-teman. Nggak semudah, walaupun itu adalah orang Indonesia juga, dikarenakan orang kita yang kadang-kadang saya misalnya orang suku Sunda, saya kadang tidak bisa mengerti atau memahami sifat dari orang suku seberang misalnya, karena mereka memiliki kebiasaan yang berbeda dengan saya, pengajaran yang diajarkan atau dididik orang tua saya dengan orang lain itu berbeda satu dengan lainnya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan bahwa komunikasi antar budaya itu ya sudah kita cuman komunikasi aja dengan orang yang berbeda budaya. Itu tidak sampai di situ saja. Tetapi komunikasi di sini juga agar kita bisa menemukan pola perilaku, bagaimana cara kita mengetahui salah satu manfaatnya adalah bagaimana cara kita mengetahui sejauh mana budaya tersebut uh, bisa nggak kita pahami atau kita ikut terjun di dalamnya.
Seperti itu ya teman-teman. Contohnya nih, saya pernah tinggal di Bali selama 1 tahun karena mengikuti suami yang bekerja di Bali. Adat istiadat Bali dalam menggunakan kendaraan di kota Bali itu sangat jauh berbeda dengan sedikit berbeda dengan saya tinggal di Jakarta. Pada saat itu saya tinggal di Bali itu pada tahun 2007 ya teman-teman. 2007 2008 akhir 2007 awal 2008 saya tinggal di Bali. Selama 1 tahun saya di sana, saya rada sedikit kaget juga mengenai perbedaan budaya yang dimiliki oleh adat Bali. Karena orang Bali itu kalau di jalan pada saat saya berjalan-jalan misalnya di Bali menggunakan kendaraan, mereka itu terkesan lebih terburu-buru. Kemudian terkadang kalau menurut pendapat saya yang saya biasa menggunakan kendaraan dengan pelan, bagi saya itu suatu hal yang saya merasa itu kurang kehati-hatian karena terlalu ngebut misalnya atau terlalu cepat dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut budaya Bali, hal tersebut adalah suatu hal yang biasa dan tidak ada yang salah dengan itu. Misalnya itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di Bali identik dengan Pulau Dewata ya teman-teman pastinya. Dengan identik Pulau Dewata, pastinya banyak turis yang ada di sana. Karena budaya saya terbiasa berada di Bandung atau di Jakarta yang tidak pernah melihat bule misalnya, sedangkan bukan tidak pernah melihat bule, tetapi jarang melihat orang asing berada di daerah saya. Kemudian saya tinggal di sana, saya melihat setiap hari di depan mata saya bule selalu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, pakaian yang digunakan juga menurut pendapat saya itu suatu hal yang aurat misalnya, karena di sana itu bule sudah tidak memikirkan norma etika karena menurut mereka itu adalah daerah pantai. Saya menggunakan pakaian yang hanya setengah pakaian saja buat mereka juga itu suatu hal yang biasa, dan orang-orang Bali di sana juga menganggap itu suatu hal yang biasa. Tidak ada yang salah dengan pakaian yang mereka gunakan, teman-teman. Yang salah kita mempersepsikan adalah persepsi diri kita sendiri yang mengatakan bahwa itu adalah tidak boleh. Sedangkan untuk etika, tata krama, aturan yang berlaku di daerah tersebut atau di daerah Bali, dengan perempuan hanya menggunakan atasan saja, secara misalnya di bawahnya dia cukup mengenakan hot pants misalnya, atau bahkan tidak menggunakan, laki-laki tidak menggunakan pakaian, kemudian hanya menggunakan celana pendek berseliweran di jalanan, tidak menggunakan helm, tidak mengutamakan keselamatan, itu suatu hal yang biasa buat mereka. Itu yang membuat kenapa manfaat peran mempelajari komunikasi antar budaya ini adalah salah satunya supaya kita bisa memahami, kita bisa ikut terjun di dalamnya untuk bisa memahami kebudayaan-budaya mereka. Karena kita berada di sana, otomatis kita harus mengikuti aturan yang berada di sana. Contoh yang keempat, di Bali. Di Bali biasa dengan identik sesajen. Oke ya teman-teman, saya tinggal di sana dengan menggunakan sesajen, buat mereka adalah itu bagian dari ritual agama mereka. Itu adalah sesuatu hal yang tidak masalah karena memang itu adalah bagian dari ritual. Tetapi menurut budaya saya itu suatu hal yang tabu atau aneh. Kenapa di setiap depan rumah atau jalan harus menggunakan sesajen? Itu yang terkadang membuat awalnya saya kaget atau shock terhadap sesuatu hal tersebut. Tetapi lama-kelamaan karena kita sudah mengetahui pola hidup mereka, kita sudah tahu, oh ternyata itulah cara mereka melakukan ritual keagamaan mereka. Mereka wajib untuk melakukan sesajen di depan rumah mereka, untuk tujuannya adalah untuk keselamatan. Kemudian untuk menyimpan sesajen di pohon-pohon juga itu untuk bagian dari keselamatan menurut mereka. Karena dengan memberikan keselamatan, mereka akan selalu dilindungi oleh dewa-dewa dan lain sebagainya. Intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi di situ salah satu bagian dari manfaat mempelajari komunikasi antar budaya. Oke, manfaat lain nih, teman-teman bisa baca. Manfaat lain dapat dirasakan di saat kita menjadi orang ketiga, yang pada saat kedua orang sedang bertikai dalam komunikasi karena kesalahpahaman.
Oke, maka di sanalah kita dapat menjadi jembatan komunikasi di antara keduanya. Ini adalah manfaat lainnya dalam